Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isvan Atakia Mujayan dari SI 4806 dari Gen Veyron. Di sini saya akan membuat penugasan khusus Day 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa alasan saya tidak menghadiri Genesis Day ketiga karena saya sedang sakit, terkena DBD, jadi saya harus dirawat selama sekitar 5 hari, jadi saya tidak bisa hadir Genesis Day 3. Buktinya sudah ada kirim di perizinannya. Oke, izin saya akan menjelaskan tentang Live Vision Board. Nah, apa sih itu Live Vision Board? Live Vision Board itu dia kayak bentuk manifesti tujuan baik secara fisik maupun digital yang berisi gambar terkait keinginanmu. Jadi kayak uh, ada tulisan kayak pengen di manifesting nih, misalnya nanti pengen punya mobil atau apa tuh dia bisa disimpan di Live Vision Board gitu. Nah, itu ada objek dan gambar itu kemudian disusun sedemikian rupa agar terlihat menarik sebagai pengikat tujuan. Apa yang ingin dicapai kamu di tahun ini atau di masa depan. Jadi kayak apa yang manifesting, apa yang ingin dicapai itu dia disimpan di vision board-nya gitu. Nah, membuat dan memiliki vision board itu akan membantu kita untuk memvisualisasikan dan melihat secara detail tujuan kita. Kita bisa membuat dan menggunakannya untuk mewujudkan tujuan pribadi atau membuat visualisasi dari aspirasi profesional. Lalu manfaat utama Live Vision Board itu yang pertama membantu menetapkan tujuan. Jadi kayak kita tuh bisa misalnya setiap pagi bisa melihat oh tujuan kita untuk kedepannya tuh kayak gini gini gini. Jadi udah tertata rapi gitu kan. Menumbuhkan perhatian yang lebih besar. Terus meningkatkan keyakinan diri. Selanjutnya menginspirasi dan memotivasi kita kayak hari-hari selanjutnya kita ada memotivasi gitu. Oh, kita harus mengejar ini biar bisa dapat ini nanti di masa depan gitu. Yang kelima itu bisa mengurangi stres karena kita tidak terlalu harus apa ya bisa dibilang memikirkan hal-hal lain lah gitu. Lalu yang keenam itu meningkatkan refleksi diri. Nah, lalu cara meningkatkan setiap aspeknya itu eh, kayak misalnya di gambarnya itu kita harus dibuat eh, daya tarik emosional yang kuat dan diletakkan di tempat yang sering terlihat. Jadi kayak misalnya gambarnya terlihat menarik, dibuat semenarik mungkin. Jadi misalnya ditempatkan juga di depan meja atau gimana. Jadi misalnya tiap kita belajar atau ngaca atau apa, jadi kita bisa melihat terus-terusan gitu. Nah, lalu berfungsi sebagai pengingat harian yang kuat. Ya, jadi saya tiap hari kita membaca revision board kita tuh jadi pengingat nih kita hari-hari itu tujuan kita tuh ngapain aja gitu. Lalu secara rutin luangkan waktu beberapa menit setiap harinya untuk menata papan tersebut dan bayangkan bahwa saya sudah mencapai tujuan itu. Jadi kayak sebagai motivasi aja lah seperti yang tadi kan manfaat dari revision board untuk sebagai motivasi kita gitu. Nah, ini untuk revision board saya yang sebenarnya belum selesai saya buat. Nanti saya akan buat lebih lebih detail lagi. Yang pertama itu ada growth, pengembangan. Nah, itu berfokus pada pertumbuhan diri secara mental, emosional, dan spiritual. Dan tujuannya adalah untuk menjadi versi diri yang lebih baik untuk pembelajaran dan pengalaman baru. Jadi kita tuh biar jadi pengalaman baru. eh, Kalau yang saya itu ada time management yang sudah lumayan bagus, lalu sudah mengikuti pelatihan Excel secara online, lalu sudah mulai berani bicara depan umum dan di depan kamera. Lalu ada karir, yaitu fokus pada tujuan dan cita-cita profesional kamu. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan, stabilitas, dan kepuasan dalam pekerjaan atau bisnis. Kalau saya itu sudah menyelesaikan tugas yang diberikan, lalu meraihkan IP minimum 3,5, lalu menyempurnakan soft skill saya untuk di masa depan nanti. Lalu yang ketiga itu ada wellness. Nah, wellness itu dia fokus pada keseimbangan fisik dan mental. Tujuannya ya untuk menjaga tubuh dan pikiran agar tetap sehat, bugar, dan tidak bebas dari stres atau tidak stres. Kalau yang saya itu yang pertama itu sudah makan sayur dan buah setiap hari. Lalu yang kedua itu tidur cukup selama 7 jam setiap malam, meski tidak tiap malam juga. Lalu yang ketiga itu mengurangi makanan yang mengandung gula. Lalu yang keempat itu ada finansial, yaitu fokus pada manajemen dan tujuan uang. Tujuannya adalah untuk mencapai berbagai eh,
kebebasan atau keamanan secara finansial, pengeluaran bebas dan pendapatan. Kalau saya itu finansialnya itu menabung 10% dari semua uang yang masuk. Seperti misalnya saya dikasih uang misalnya 3 juta, saya menabung 10%-nya dari 3 juta. Terus yang kedua itu tidak belanja barang yang tidak perlu. Jadi saya sekarang sudah mulai tidak berbelanja hal-hal yang tidak penting lah untuk dibeli, yang tidak mendesak juga. Yang ketiga itu buat budget pengeluaran bulanan sederhana. Jadi saya setiap bulannya sudah di target seperti misalnya sebulan keluarnya hanya bisa berapa gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.